Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Dwi Putri Deliani. Saya mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi semester 6 dengan NIM E07218007. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil kerja saya mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan Tarekat Sidikiyah. Tarekat Sidikiyah merupakan salah satu dari 44 tarekat dalam agama Islam yang sudah berkembang di dunia. Tarekat Sidikiyah mengajarkan tentang menanamkan dalam hati kalimat La ilaha illallah untuk mensucikan jiwa, roh, dan juga hati dari segala penyakit juga kotoran yang ada dalam hati. Tarekat Sidikiyah sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian diturunkan kepada sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sidikiyah sendiri berasal dari gelar yang diberikan Rasulullah kepada Abu Bakar, yakni As-Siddiq, yang artinya membenarkan atau percaya kepada suatu kebenaran. Kata Sidikiyah sebenarnya berasal dari gelar Abu Bakar, yaitu As-Siddiq. Gelar yang diberikan oleh Rasulullah terhadap Abu Bakar bukan tanpa alasan. Abu Bakar adalah salah satu orang yang membenarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah. Bahkan ketika banyak sekali orang meragukan kebenaran dari Isra Mi'raj, Abu Bakar percaya dengan betul bahwa Rasulullah mengalami peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Tarekat Sidikiyah sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Hanya saja pada masa itu belum dikenal dengan nama Tarekat Sidikiyah. Kemudian tarekat ini diturunkan kepada salah seorang sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sidikiyah sendiri berasal dari gelar yang diberikan Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar, karena sahabatnya ini adalah salah satu orang yang mempercayai adanya peristiwa Isra Mi'raj, ketika banyak sekali orang yang merasa bahwa ini adalah suatu kebohongan. Kata As-Siddiq di sini mempunyai arti membenarkan atau percaya kepada kebenaran. Mursyid Tarekat Sidikiyah pada saat ini yaitu Syekh Muhammad Muhtar bin Abdul Mu'ti Mukhtarullah Al-Mujtaba. Beliau mengajarkan Tarekat Sidikiyah sejak tahun 1954. Setelah dia mendapat perintah dari seorang mursyidnya, yaitu Syekh Ahmad Syuaib Jamali Al-Bantani. Tapi sungguh disayangkan, tarekat ini di luar Indonesia sudah mengalami kepunahan, dan tinggal yang berada dalam Indonesia, yaitu bertempat di Ploso, Jombang, Jawa Timur. Tarekat Sidikiyah sebenarnya sudah berkali-kali mengalami perubahan nama, dan hal itu bukan sesuatu yang aneh lagi dalam tarekat. Itu merupakan hal wajar yang juga dibenarkan dalam tarekat untuk merubah namanya. Tarekat Sidikiyah sendiri sebenarnya bukan nama suatu ajaran, tapi merupakan nama silsilah dari seorang mursyidnya. Banyak sekali perubahan nama sesuai dengan mursyidnya yang dialami oleh Tarekat Sidikiyah, hingga dia mengalami banyak sekali perubahan untuk nama-namanya hingga saat ini kita kenal sebagai Tarekat Sidikiyah. Arti dari Tarekat Sidikiyah: dari segi bahasa, tarekat sendiri berasal dari kata torik atau yang berarti jalan. Kemudian Sidikiyah itu berasal dari kata sidik atau artinya benar. Jadi tarekat Sidikiyah merupakan jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Dan dikatakan tarekat Sidikiyah sebab dia berasal dari salah satu sahabat Rasul sendiri, yakni Abu Bakar As-Siddiq, yang tidak perlu lagi diragukan kebenarannya. Yang kedua, tarekat ini bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dasar tarekat Sidikiyah. Dasar tarekat Sidikiyah dapat kita ketahui dari salah satu ayat dalam Al-Quran, yakni surat Al-Jin ayat 16, yang artinya, dan jika manusia tetap pada suatu thariqah, maka sesungguhnya mereka akan mendapatkan air yang sangat menyegarkan. Dari surat ini kita bisa tahu bahwa ajaran thariqah adalah ajaran agama Islam, bukan hanya pendapat ulama pertengahan setelah adanya para sahabat.
Ajaran Thariqat juga menitik beratkan pada zikir kepada Allah. Masalah zikir kepada Allah sudah dicontohkan, bahkan disebut dalam Al-Quran. Sungguh ada bagi kamu di dalam diri Rasul itu contoh yang bagus. Bagi siapa saja yang ingin bertemu Allah di hari akhir, maka zikirlah kepada Allah yang sebanyak-banyaknya. Itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Ajaran Thariqat ini bersifat sangat khusus, tidak didapatkan oleh semua orang dan tidak diajarkan kepada setiap orang. Untuk menerima proses Thariqat ini, seseorang harus melewati proses yang disebut dengan baiat. Baiat adalah proses ijab kabul pelajaran untuk memperoleh pelajaran. Ini juga dijelaskan dalam surat Al-Quran, yakni yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang baiat kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka baiat kepada Allah. Quran surat Al-Fat ayat 10. Selanjutnya yakni tujuan-tujuan dari Thariqat Siddiqiyah. Thariqat Siddiqiyah yang pertama memiliki tujuan untuk mendidik manusia, membimbing manusia, menuntun agar lebih dekat dengan Allah dengan sebenar-benarnya dekat melalui praktek zikir jahar, nafi, isbat. Yang kedua, manusia dididik, dibimbing, dan dituntun agar kenal kepada Allah dengan sebenar-benarnya kenal melalui zikir, siri ismuzat untuk tercapainya dekat dan kenal kepada Allah. Praktek zikir jahar dan siri harus selalu ditingkatkan secara istiqomah. Yang ketiga, manusia dididik dan dibimbing, dituntun agar menjadi manusia yang takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dapat disimpulkan di sini yang pertama yaitu kita harus dekat dan merasa sangat dekat dengan Allah. Yang kedua, kita harus kenal sekenal-kenalnya dengan Tuhan yaitu Allah. Yang ketiga, kita harus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Untuk tercapainya tujuan-tujuan sebelumnya, maka kita sebagai manusia juga harus mencari jalan. Ada 3 jalan yang diajarkan oleh Tarekat Siddiqiyah untuk mencapai tujuan-tujuan di atas. Yang pertama, sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling pokok, paling wajib. Bahkan sholat adalah ibadah yang pertama kali diperhitungkan nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua yakni puasa. Kenapa puasa menjadi salah satunya? Karena puasa mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu, menahan diri. Dan yang ketiga zikir. Tentu dalam tarekat zikir adalah yang paling utama. Jadi tidak lain tidak bukan adalah 3 jalan yakni sholat, puasa, dan zikir. Selanjutnya yakni paham tarekat Siddiqiyah. Paham tarekat Siddiqiyah ini yaitu paham tasawuf. Paham tasawuf itu apa? Paham tasawuf yaitu mensucikan jiwa. Karena ketika kita bertarekat, maka kita harus membersihkan jiwa, kita harus mensucikan jiwa kita. Karena dengan jiwa yang kotor, manusia tidak akan pernah bisa dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena dalam hatinya masih ada kotoran-kotoran yang menghalangi untuk manusia itu dekat dengan Tuhannya, yaitu Allah. Pelajaran-pelajaran pada tarekat Siddiqiyah. Pada tarekat Siddiqiyah mempunyai 2 pelajaran pokok atau secara garis besar. Yang pertama yaitu hablu minallah, yang kedua yaitu hablu minannas. Yang pertama hablu minallah itu cara mengajarkannya disebut dengan baiat. Yang kedua hablu minannas. Ini merupakan pelajaran tambahan dan cara mengajarkannya disebut dengan ijazah. Dalam tarekat Siddiqiyah juga memiliki cara untuk menuntut ilmu. Yang pertama yakni jalur mujahadah atau jalur yang ditempuh dengan baiat hingga kita mencapai ke titik istiqomah. Yang kedua yaitu jalur silaturahmi. Ini biasanya dilakukan kepada seorang yang berhubungan langsung dengan sang mursyid. Ada 8 kesanggupan seseorang jika dia mau mengikuti tarekat Siddiqiyah. Yang pertama yaitu sanggup taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sanggup dan taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, sanggup dan taat bakti kepada orang tua. Yang keempat, sanggup bakti kepada sesama manusia.
Yang kelima, sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia. Yang keenam yaitu sanggup cinta kepada tanah air. Yang ketujuh yaitu sanggup mengamalkan thariqat sidikiyah. Dan yang terakhir, sanggup menghargai waktu. Seperti yang kita tahu, waktu itu sangat berharga dan tidak akan pernah terulang. Dari sini thariqat sidikiyah juga menyuruh kita untuk menghargai waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.